Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya, yaitu Mas Rudin Al-Muttaqi, di mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran membaca Al-Quran kita, yaitu dengan ilmu tajwidnya. Namun untuk kesempatan yang ini kita akan belajar masalah makhraj huruf. Makhraj huruf itu tempat keluar huruf yang akan kita baca di dalam Al-Quran. Itu makhraj huruf namanya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya melanjutkan kepada pelajaran ini, namun dengan segala rendah hati, saya meminta untuk kepada teman-teman demi melangsungkan dan memperbanyak manfaat daripada ilmu-ilmu cara membaca Al-Quran ini, mohon untuk subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang suka kepada video ini, silahkan tekan tombol like. Baiklah teman-teman, kita mulai saja belajar ilmu tajwidnya. Kita lanjutkan. Di sini saya telah menyediakan bor minimal yang seperti biasa saya pakai. Di sini saya sudah menulis makhraj huruf yang sering kita mungkin sebut dengan huruf hijaiyah. Nah, di mana huruf hijaiyah ini ada, kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ini 29 tidak termasuk lam alif ya. Tidak termasuk lam alif, ini ada 29. Kalau hamzah dibuang berarti cuma 28. Kalau yang ini, yang hamzah ini dibuang berarti cuma 28. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Dalam pelajaran ilmu tajwid, dalam halaman yang selanjutnya setelah pasal 2, yaitu kemarin yang telah kita bahas, di halaman yang selanjutnya ini menerangkan tentang huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah yang mana kita wajib mengetahui daripada huruf-huruf hijaiyah dan bagaimana keluar huruf hijaiyah dari mulut kita. Itu masalahnya khusus bagi yang sering jadi imam pada waktu sholat berjamaah. Dalam pembacaan surat Al-Fatihah itu wajib kita bisa membunyikan huruf itu dengan makhrajnya. Karena kalau seumpama Al-Fatihahnya tidak pas hurufnya, makhrajnya, kemudian arti daripada kalimat Fatihah itu berubah atau salah artinya, maka sholat kita otomatis akan batal dengan sendirinya. Maka daripada itu, saya mengajak kepada teman-teman untuk mengkaji masalah huruf-huruf hijaiyah. Kita lanjutkan. Dalam huruf-huruf hijaiyah, mungkin kita semua sudah maklum, sudah tahu bahwa huruf-huruf hijaiyah itu, apalagi yang kalau di kampung-kampung anak kecil pun sudah tahu kalau huruf hijaiyah itu ya semacam ini, semacam a, ba, ta ya. Tapi cara penyebutannya, cara mengeluarkan makhraj hurufnya kita belum tentu bisa. Oke teman-teman,
kita akan mengkaji satu persatu. Ini yang pertama huruf hijaiyah A. A mungkin kita semua bisa menyebutnya. Kalau A yaitu memang bunyinya A. Kalau dikasih harokat dari bawah, kalau A begini. Kalau dari bawah I. Kalau dengan domah berarti U. A. Kalau A, ada yang mengatakan kalau nyebut A itu usahakan 2 jari kita masuk ke mulut. Ini perkiraannya A. Nah, itu berarti pas 2 jari itu A. A itu pas 2 jari. Itu untuk A. Kalau I ya seperti bunyi I aja. I, A, I, U. Nah, itu untuk alif. Selanjutnya untuk ba. Ini ba ya kita mungkin bisa semua membaca ya. Ba. Ba. Cuman dengan mengkatupkan 2 bibir maka akan keluar bunyi ba. Ba. Ya. Selanjutnya ta. Ta. Nah, ini kalau ta dia posisinya ta. Ta. Ujung lidah digigit dengan ujung lidah sedikit digigit oleh gigi atas dan bawah. Pas dikeluarkan bunyi ta itu dia ada sedikit napas, sedikit angin yang keluar dari ujung lidah itu. Saya kasih contoh. Ta. 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 Jadi tidak berbentuk ta, melainkan ta. 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 Ti. Tu. Ya. Ini untuk huruf ta. Kemudian sa. 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 Ini bukan sa atau sya, tapi sa. 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 Ya. Ini untuk sa sama ujung lidah ketemu ujung gigi atas dan bawah. Gigi atas dan bawah ketemu ujung lidah. Sa. Sa. Tapi dikeluarkan udara ketika menyebutkannya. Sa. 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 Kemudian ja. Ini semua tahu kali. Ini ja. Semua orang pasti bisa untuk menyebutkannya. Ja. Ja. Kemudian ha. 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 Ini ha suaranya ada di tenggorokan. Ha. Ha. Kayak semacam bunyi udara saja gitu. Ha. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ha. Hi. Ho. Ya. Kemudian kho. Ini kho. Kho ada sedikit kayak suara serak. Kho. 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 Ya, keluar kho. Jadi bukan ho, tapi kho. Bukan kho. Kho. Ya. Ini untuk kho. Kemudian dal. Ini d, dal, dal, da. Kemudian za. Ini sering keliru di sini. Za. 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 Bukan za ya. Za. Za. Bukan ja atau za, bukan, melainkan za. 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 Itu cara penyebutannya. Makanya kalau seumpama ada yang dengar orang ngomong biar kena ajab, nah itu bukan ajab, azab. Ya, biar kena azab, bukan ajab. Ya. Nah, selanjutnya ro. Ini bisa semua orang pasti bisa, yang bisa ya pasti bisa ro. Kalau kecuali yang belum bisa ngomong itu pasti belum bisa nyebut ro. Kemudian za. Za, ini baru huruf Z. Za. 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 Zi. Zu. Kemudian huruf sa. Sa. Ini sa sedang, bukan sa atau bukan sya, melainkan sa. Ya. Sa. Sa. Yang biasa kita pakai huruf S. Sa. Kemudian sya.
sya. Ini kayak ngusir ayam. Kalau orang kampung ngusir ayamnya hush, hush, itu sya. Hush, sya, sya, shi, shu, sya. Kemudian huruf so. So ini hampir makhraj keluarnya hampir sama dengan sa, cuman lidah sedikit ke kanan. So, 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 lidah sedikit ke kanan. Jadi ada permainan bibir monyong, lidah sedikit ke kanan. So, so, ya. Kemudian huruf do. Do ini hampir sama dengan dal penyebutannya. Penyebutannya hampir sama dengan dal, cuman lidah sedikit ke kanan. Kemudian ada permainan bibir sedikit monyong karena menyebut o. Ya, hampir sama dengan dal, cuman dia ketemunya lidah sedikit ke kanan. Do. Kalau dal kan di tengah, da. Kalau ini sedikit ke kanan, lidah itu do. 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 Di. Du. Ya. Kemudian to. 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 Kemungkinan semua orang bisa ya. To. To. Dan zo. Zo ini bukan do ya, melainkan zo. Zo hampir mirip zai, tapi dia lidah lebih tebal, lebih ke pangkal lagi, bukan makin ke ujung. Kalau zai itu dia di ujung lidahnya. Kalau zo ini terdapat agak pangkal sedikit. Nah, agak pangkal sedikit maka berbunyi zo. 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 Terus a. A. A itu bunyinya di sini. A. 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 Ai. O. A. Ya, ain. Ain. Kemudian go. Go bukan go. Ini penyebutannya kalau go itu salah. Ntar go go. Ini go. 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 Go sedikit pecah, bukan berbunyi eg, melainkan sedikit pecah dari kata eg. Go. 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 Terus fa. Kemudian fa ini, fa itu bunyinya kalau di kehidupan kampung itu kayak kambing yang sedang mencium air kencing betina. Fa. Fa. Keluar angin antara bibir atas bibir bawah, gigi atas gigi bawah, keluar angin. Fa. 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 Ya. Fa. Fa. Fi. Fu. Fa. Fi. Fu. Kemudian ko. Ini ko bunyinya ada di sini, di kalau dalam bahasa Sunda namanya lak-lakan. Ko. Ko. Qi. Ko. Qi. Ku. Ko. Qi. Ku. Ya. Kemudian ka. Ini semua orang bisa kayaknya kalau menyebut ka. Dia tapi ada sedikit keluar udara. Ka. 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 Ya. Bukan ka. 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 Ya. Ka. Tapi bukan ha. Ka. Ka. Nah. Kemudian la. La bisa mim, ma. Ma kalau ma tinggal bibir terkatup saja. Ma. Na ini bisa kali. Na. Paling gampang ini na. Wa bisa wa. Ha. Ha itu ada di dada bunyinya. Ha. Ha. Dinas sirotol. Dinas sirotol. Tidak dinas. Dinas. Yang benar innallaha. Bukan innallaha. Innallaha. Nah, innallaha wa mala. Ya, bukan innallaha. Nah, itu ha. Jadi ada di dada. Ha. Dinas sirotol. Kemudian hamzah a. Ini sama kayak alif. Terus ya. Nah, itulah huruf hijaiyah. Kemungkinan semua orang hafal untuk huruf hijaiyah, tapi penyebutannya belum tentu. Namun di sini teman-teman ada huruf-huruf hijaiyah yang
hampir sama bunyinya tapi makhrajnya beda. Ya, bunyinya hampir sama tapi makhrajnya beda. Seperti alif dengan ain. Kan itu a, alif a. Kalau ain a. Kalau alif a, kalau ain a. Terus ta sama to. Ya. Ta, to. Ta, to beda. Terus ini ada ja, ada za, ada za. Ya. Ini ada 3, ada ja, ada za, ada za. Tuh. Jadi ini ada yang kayak sama tapi beda sebenarnya. Ja, za, za. Ya. Kemudian ha dengan ha. Ya, ada ha, ada ha. Kalau ha yang seperti ini hurufnya, kalau ha yang seperti ini. Kemudian ada sa. Ini disebut sa kecil katanya. Sa. Ada juga sa, ada juga sya. Ya, ada 3 macam sa. Kalau yang seperti ini sa, tipis. Kalau ini sa, sedang. Kalau ini sya, berat. Ya, penyebutannya berat gitu maksudnya. Ada sa, ada sa, ada sya. Kemudian ko dengan ka. Ko, ka. Ini kemungkinan kalau berbunyi ko dengan ka, kalau harokat fathah sedikit mirip, tapi kalau bisa dibedakan ya. Kalau di harokat fathah kita bisa bedakan karena bunyinya ko sama ka. Kalau di harokat jer atau harokat kasroh, ini di harokat kasroh bunyinya harus beda dengan qi, dengan ki, qi, ki, qi, ki. Ya, antara qaf dengan kaf itu harus beda. Nah, itulah teman-teman untuk pembelajaran masalah ilmu tajwid dalam makhraj huruf. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua yang melihat, yang mendengarkan dan yang mendukung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.